Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, hari ini kita beruntung banget channel Success Before 30 kedatangan salah seorang Crazy Rich Surabaya, konglomerat sukses Surabaya yang sangat humble dan rendah hati, tapi mau bersedia membagikan ilmunya kepada sahabat SB30 di channel Success Before 30. Semoga dari interview ini kita bisa belajar banyak tentang kiat dan sukses dari orang yang sangat-sangat luar biasa ini, padahal awalnya cuma lahir di kandang ayam. Wah, selamat datang Pak Hermanto. Ya, senang bertemu dengan Pak Chandra. Iya, kita sharing banyak pada hari ini. Iya, Pak. Dan kita akan belajar banyak, tapi setelah yang satu ini. Ya. Oke, sahabat entrepreneur. Wah, Pak Hermanto apa kabar, sehat Pak? Ya, luar biasa. Oh, luar biasa. Selalu semangat. Selalu semangat ya. Kalau di channel kita ini salam hebat luar biasa. Wah, iya. Ya. Saya hari ini senang banget Pak Hermanto bisa mampir ke channel kita, karena channel kita ini kan channel inspirasi Pak ya. Iya. Kita mengungkap kisah-kisah orang-orang yang dulunya jangan dipikir sukses itu cuman dari orang tuanya, tapi betul-betul sukses itu dibangun dari nol, bahkan mungkin dari minus itu. Nah, Pak Hermanto, saya itu pengen ngobrol sedikit masa mudanya Pak Hermanto. Jadi gini, sebelum Anda tahu siapakah Pak Hermanto ini, paling gampang tuh gini, kamu minum air Cleo ini enggak? Nah, kalau ini Cleo, ini bukan endorsement, ini bosnya langsung ini ceritanya. Ini bosnya ya. Jadi kalau Anda tahu air Cleo, ini adalah bosnya. Nah, yang kedua, semua cat tembok, cat apapun, gedung atau apa termasuk cat tembok rumah kamu, jangan-jangan pakai merek Avian. Yes. Nah, ini juga bosnya. Nah, jadi kita akan tahu bagaimana konglomerat cat sama konglomerat air minum ini membangun kerajaan bisnisnya. Padahal beliau awalnya dilahirkan di kandang ayam. Pak, boleh diceritakan Pak? Bapak itu kelahiran tahun berapa, di kota apa, dan kok bisa sih di kandang ayam? Cerita sedikit boleh Pak? Iya, boleh Pak. Ya, ya. Wah, Pak Chandra ini hebat sekali. Terima kasih. Saya tahu dari Pak Chandra ini YouTuber nomor 3 terbesar di dunia. Kategori bisnis. Luar biasa. Terima kasih Pak. Luar biasa. Iya. Nah, ini senang sekali Pak. Ini Cleo dan Avian, ini meskipun nasional, kami bisa memenangkan persaingan di dunia bisnis AMDK dan chat ini. Betul. Yang demikian ketatnya. Iya. Ya, kalau saya ini dilahirkan pada bulan September tahun 1962 di Kota Malang. Oh, Arema, yang Arema komen, yang Arema komen ya. Ini orang Malang ini banyak hebat-hebat ini ya. Iya. Oke. Jadi memang mama saya ini anaknya 5, saya yang paling kecil nomor 5, dan semuanya dilahirkan oleh bidan, Pak. Karena memang ekonomi kami ini memang waktu itu susah sekali karena papa kena PP 10 di tahun 60. Iya. Jadi memang harus tinggal di emper-emper di Gunung Kawi, Wihara, sampai akhirnya bisa menyewa rumah yang semestinya bukan rumah ya, tapi bekas kandang ayam dengan ukuran 1,5 kali 9 meter. Saya begitu lahir sudah tinggal di kandang ayam dengan papa mama. Ini menarik sekali ya. 1,5 meter kali 9. 1,5 itu kalau kita jalan aja sepertinya, itu. Ya, cuman pintu saja Pak. Jadi memang pintu, setiap hari itu harus dibuka. Itu rumah orang atau gimana itu? Bukan rumah, sebelahnya rumah orang itu adalah kayak gang gitu. Iya, kayak gang. Biasanya kalau rumah-rumah zaman dahulu, gang itu kan untuk piara-piara binatang. Betul. Jadi memang itu tempatnya pelihara ayam. Iya. Jadi papa saya menyewa di sana itu karena kondisi ekonomi masih sulit, tanah ya? Pak. Bawahnya itu bukan cor-coran, masih tanah. Jadi kamar mandinya pun di paling ujung dan dibuat cuma untuk khusus bisa berdiri aja itu. Saya salut. Ya. Jadi memang semuanya dilakukan di sana Pak. Papa, mama dan 5 anak. 5 anak. Iya. Dan itu bisa. Dan papa sempat karena mungkin kasus politik ya tahun 62. Jadi waktu itu mungkin orang-orang warga keturunan Tionghoa yang WNA waktu itu harus dipulangkan ke negara China. Ya, tidak boleh berdagang atau berusaha di Indonesia. Dan memang kondisi yang sangat minus saat itu. Tapi jadi memang yang diutamakan adalah WNI ya waktu itu ya. Tapi akhirnya
orang tuanya Pak Hermanto atau Papa ya, itu berhasil melewati masa sulit itu ya. Dan jadi Papa ini memang pekerja keras, ya. Mama juga Pak. Jadi Papa itu setiap harinya itu harus naik sepeda ke Singosari untuk membeli hasil bumi dari para petani, terus dijual di Kota Malang. Sedangkan Mama menjual pakaian-pakaian bekas itu di depan rumah. Jadi karena pintu di rumah saya itu selalu terbuka. Jadi waktu bayi itu saya sempat mau dicuri sama orang, Pak. Ya, untungnya Mama itu kelihatan, Pak. Jadi anak saya, tolong terus dibantu oleh dia tahu, Pak. Pencurinya tahu ini calon konglomerat, Pak. Jadi untungnya terus diambil kembali. Diambil kembali gitu ya. Tapi memang Papa Mama itu benar-benar pekerja keras, Pak ya. Jadi Mama saya itu pernah satu hari itu waktu berdagangan itu untung yang cukup banyak, Pak. Setiap hari ngasih anaknya ini kan cuma makanan beras jagung. Kadang beras jagungnya bukan dibuat nasi, dibuat bubur supaya bisa kenyang ya. Betul. Lauknya itu cuma ikan asin sama sayur. Harga berapa itu, Pak? Zaman tahun. Wah, saya nggak ngikutin ya, tapi Mama ini kan demikian hematnya. Tapi karena satu hari itu untung besar, ingin membahagiakan anak dan suami, Mama itu beli ayam. Nah, beli ayam itu dimasak opor sama Mama. Baunya kan merangsang, Pak, pintunya terbuka. Ke sebelah, nah tetangga Mama ini datang dan wah, masak apa? Opor. Waduh, boleh minta. Kasih satu potong, Pak. Sisanya ya kami anak-anak ini nunggu Papa lah, Pak. Pulang kerja, kami mau ingin makan bersama. Tapi apa yang Bapak ketahui? Papa pulang, lihat ada ayam di meja, bukannya senang, bukannya menikmati bersama, tapi Papa mengucapkan, saat ini belum waktunya kita makan ayam. Jadi ayam itu tidak dimakan, Pak. Jadi akhirnya diberikan ke tetangga. Tapi Mama, anak-anak itu mendapat pelajaran yang luar biasa. Jadi Papa itu menabung demi masa depan itu tidak mau berfoya-foya. Jadi betul-betul ayam aja nggak mau makan, Pak, waktu tahun 62 itu, Pak. Sahabat SB30, kalau Anda sudah sering nonton channel Success Before 30, apa yang saya ajarkan itu semua dilakukan oleh Pak Hermanto. Jadi menabung, bahkan kalau anak zaman sekarang, Pak, dapat uang dikit, makannya langsung enak, Pak. Nah, tapi gajian pertama langsung pesta orang, Pak. Tapi coba dengar dari kisahnya sang Crazy Rich Surabaya ini, padahal hari itu layak loh ya, untung bisa makan, tapi malah orang tuanya marah besar. Ini suatu mindset yang sangat luar biasa. Itulah dibalik orang sukses itu ada kisah pedih yang harus Anda ketahui. Dan ini benar-benar terjadi. Dan itu akhirnya pelajaran yang Bapak dapat setelah marah besarnya Papa itu gimana, Pak? Kedepannya itu akhirnya gimana? Boleh diceritakan? Akhirnya kami semua anak sampai ke cucu ya, gaya hidup kami itu ya biasa aja, Pak. Jadi bukan pendapatan meningkat, gaya hidup juga meningkat. Jadi kami tuh, saya mau makan pecel harga cuma 10.000, makan soto itu hal yang wah, gembira sekali, itu bahagia. Jadi mau makan di restoran juga bisa, makan di warung juga bisa. Oke gitu ya, Pak. Jadi kami itu ya fine-fine sudah aja. Biasa. Oke, lanjut tentang kisahnya dari kandang ayam sampai makan opor tuh enak banget. Itu tapi nggak jadi makan akhirnya. Terus itu akhirnya itu usia berapa itu waktu itu, Pak? Oh, saya masih kecil, Pak. Waktu itu masih kecil ya. Dan kita lanjut ke usia 5 tahun. Nah, waktu itu Pak Hermanto, saya tahu karena tadi saya sempat wawancara dulu. Itu saya dengar ayah sama ibu buka usaha. Yang pertama itu dari usaha cat ya? Iya. Papa di toko cat, Pak. Tahun 62 itu buka toko cat. Kalau Mama tahun 64 buka toko kelontong. Iya. Nah, waktu saya usia 5 tahun berarti tahun 67 itu. 67. Iya, 67. Kalau Imlek tradisi Chinese itu kan selalu kasih angpau ke anak-anak. Betul. Nah, uang angpau setelah terkumpul, nah Mama Papa ini menawarkan satu investasi ke saya, Pak. You mau nggak ini invest tepung terigu? Harganya mau naik. Wah, seneng. Oke, mau, Bapak Buku.
dicatat gitu. Terus besoknya saya sudah tanya lagi, tepung terigunya sudah naik belum? Sudah terjual belum? Oh sudah. Nah ini ditawarin lagi saya, mau beli biskuit nggak? Ini yang mau naik biskuit. Oh mau beli biskuit. Terus akhirnya dibelikan minyak goreng dan seterusnya. Jadi akhirnya saya di toko itu jadi senang Pak. Terus jadi tahu. Oh jualan roti ini untungnya cuma sekian, jual telur asin sekian, jual minyak goreng sekian. Jadi benar-benar tahu nilai uang itu nggak gampang itu nyari itu. Nyarinya itu nggak gampang. Nggak gampang. Di sini gampang. Jadi mama itu kan kalau sama anak-anak itu luar biasa baiknya Pak. Nggak pernah melarang. Suruh dimakan. Saya itu waktu setelah tahu, waduh mana bisa. Kalau sudah makan roti disuruh makan yang lain, waduh ini untungnya belum dapat ini. Belum jualan 10 kali lipat mana bisa makan. Jadi kami ini benar-benar mengerti nilai uang mulai usia dini. Jadi 5 tahun itu sudah dididik uang angpau dari hasil Imlek itu sudah bisa diinvestasikan untuk beli terigu. Ini pembelajaran pendidikan finansial sejak usia 5 tahun sudah harus ada. Ini kita bisa belajar banyak dari kisahnya Pak Hermanto. Lanjut Pak. Dan waktu itu akhirnya saya dengar Pak Hermanto waktu itu harus untuk jajan ya, makan siang ya. Itu boleh diceritain Pak, itu harus jual berapa telur asin atau jual berapa itu boleh jadi diceritain. Saya akhirnya kan tahu kalau di toko itu keuntungannya itu hanya sedikit sekali. Betul. Jadi kalau saya bisa menjual telur asin 10 biji baru bisa makan 1. Betul. Itu pun pok-pokan itu kan, belum untung karena untungnya sudah dimakan. Jadi kalau dimakan berlebihan itu nggak bisa Pak, menolak itu. Nah termasuk uang jajan kalau ke sekolah, mama itu selalu ambil sendiri itu uangnya diselorongkan. Oh nggak usah mah, harus kamu harus bawa uang. Nanti kalau perlu apa-apa, ya akhirnya terpaksa saya bawa 10 rupiah. Tapi pulang sekolah saya kembalikan ke selorokan lagi Pak. Karena di kantin itu kalau kita lihat, harganya kan mahal semua kalau di sekolah. Waktu itu ya Pak ya, tahun 67. Sampai sekarang juga masih seperti itu. Jadi nggak bisa jajan karena tahu harganya itu sangat mahal. Sampai kalau mainan kelereng itu Pak, saya itu latihannya itu pakai batu yang bundar-bundar itu Pak. Dari situ saya latihan jarak 1 meter, 2 meter sampai titis gitu Pak, sampai bagus gitu. Nah saya di titis sekolah itu tahu nggak? Titis itu artinya akurasinya bagus gitu. Tepat gitu. Jadi waktu di sekolah banyak orang yang bawa kelereng, kalau dia mulai kalah saya mainin dah. Akhirnya saya mainin dan menang banyak Pak. Betul. Nah saya dikasih cuan itu Pak, dikasih profit sharing kalau istilahnya. Betul. Nah dari keuntungan yang didapat itu terus saya main sendiri Pak. Wah sampai menangnya itu berkaleng-kaleng gitu. Nah akhirnya yang bagus-bagus saya cuci, terus saya jual di toko mama. Jadi saya jual di toko mama itu waktu 6 tahun, 7 tahun itu ya. Jadi 6 tahun, 7 tahun sudah ngerti cara dagang dengan cara main kelereng, memenangkan permainan, kelerengnya dijual. Iya, termasuk umbul juga Pak. Waktu zaman dulu itu kan main umbulan itu, saya selalu juga menangan. Yang ngerti umbul silakan tulis di kolom komentar. Jadi sampai 15 meter Pak umbulannya itu kalau sampai dipanjangin itu ya. Jadi saya bawa ke sekolah, kalau orang-orang yang kaya itu datang bawa yang masih lembaran, itu kalau dipotong-potong kan jadinya cuma sedikit. Saya tukar 3 kali lipat. Nah, kebanyakan mereka mau Pak, nggak usah gunting, jadi tinggi kan. Nah itu saya dapat berapa lembar, saya jual semua di toko mama juga. Keren. Nah itu sampai 6 sampai 7 tahun. Terus ada kisah menarik apa lagi Pak di usia-usia itu? Nah di usia 8, 9, 10 itu mulai papa itu ngajak saya ke toko catnya Pak. Toko cat. Jadi saya disuruh ngelayanin di toko-toko cat itu melayani pembeli mulai dari 1 on, 2 on. Nah terus dari sana saya tahu kalau papa saya ini merek-merek tertentu itu jadi agen tunggal. Kalau agen tunggal itu keuntungannya jauh lebih besar. Nah dari sana saya juga akhirnya belajar product knowledge. Produk yang keuntungannya besar itu apa keunggulannya dibandingkan dengan brand-brand yang sudah laku. Betul. Wah ternyata keunggulannya banyak. Dari harganya lebih murah, lebih kental, lebih cepat kering, lebih kilap. Nah dari pengetahuan itu kalau ada pembeli yang
mau brand yang sudah terkenal, saya switch ke brand yang papa jadi agen tunggal. Nah, hampir 90% mau, Pak. Menurut, karena mungkin masih kecil ya. Nggak mungkin bujuk ya. Dan memang nggak bujuk sih. Berarti anak kecil di toko, jaga toko, dan bisa cerita product knowledge gitu. Iya. Jadi saya ceritain keunggulan-keunggulannya. Itu umur? 8, 9, 10. Yang nonton ini usia 8-9 tahun, kamu ngapain? Jangan-jangan cuma main PUBG sama Mobile Legends. Ayo, bisa nggak niru kakek Hermanto ini loh, ya kan? Bagaimana usia beliau di 8-9 tahun, kerja kerasnya seperti itu. Terus itu yang menarik lagi sampai usia berapa? 9-10, itu mulai di usia 14 tahun. 14 tahun itu jadi gimana? Saya itu dipanggil oleh papa saya. Ditanya, di sebelah rumah ini ada apotek. Betul. Mau dijual. Betul. Kalau nggak dibeli, sayang. Karena ini persis di sebelah rumah. Tapi kalau dibeli, siapa yang jaga? Betul. Tanyanya ke saya, Pak. Saya ngomong, saya aja yang jaga. Padahal anak nanti bungsu, pulang sekolah, saya langsung jaga, Pak. Oh, bisa ya? Bisa, Pak. Oh ya, bis. Dibeli sungguhan, Pak. Suruh saya yang jaga. Padahal waktu itu masih sekolah. Iya, jadi saya gimana sekolah. membagi waktu sekolah sama jaga apotek? Jadi saya pulang sekolah, makan jam 1 sampai jam 9, saya itu di apotek. Jadi saya belajarnya itu jam 4, jam 5 pagi, Pak. Jadi saya bangunnya itu pagi, buat PR, belajar. Sampai sekarang saya bangunnya ya jam 4, jam 5 pagi, Pak. Keren. Jadi udah kebiasaan itu, akhirnya sampai saat ini saya bangun pagi, Pak. Loh, gini Pak Hermanto. Kan teman-teman kan waktu itu usia 14 kan juga masih sekolah. Waduh iya Pak, itu banyak main basket. Betul. Banyak permain. Saya nggak bisa ikut Pak, karena saya punya tugas. Iya, saya sudah digaji Pak. Jadi saya benar-benar sama papa dijadikan profesional. Dan celakanya lagi di apotek itu satu hari satu resep. Satu resep itu kadang juga nggak punya barang. Jadi saya di awal itu sudah punya satu mimpi Pak. Apotek saya harus yang paling ramai di Kota Malang. Jadi dari mimpi itu akhirnya saya mempelajari apotek yang sudah ramai itu harga jualnya itu berapa persen ngambil keuntungannya. Terus ngelayanin pelanggan itu berapa lama. Itu saya selidikin semua. Akhirnya saya membuat satu inisiatif bagaimana supaya harga saya itu paling murah, yaitu dengan membeli kontan, Pak. Seluruh PBF itu saya beli kontan. Dapat potongan 15-20%, saya berikan ke pembeli. Terus karena obat saya nggak lengkap, kelemahan itu saya jadikan kekuatan dengan saya kasih ongkos kirim, ongkos ambil resep gratis. Jadi saya cuma sedia sepeda motor, saya ngelayani customer, nggak perlu nunggu obat gitu, saya kirimkan. Nah, dari sana pelan-pelan apotek itu semakin lama semakin ramai. Itu tahun 76. 76. 76. Nggak sampai setahun sudah ramai sekali, Pak. Waktu itu Pak Hermanto usia 14 tahun ya. Iya. Tapi sudah bisa berpikir sekreatif itu ya. Iya. Istimewa. Dan saya hafal, Pak, seluruh obat di dalam rak, di gudang. Karena saya ngeliatin yang mau expired, obat-obat yang mau kosong, itu saya hafal semua. Nggak perlu lihat kartu stok, Pak. Ribuan macam ini ya. Itu ngatur waktunya sama belajar gimana? Lulus kan? Sekolahnya lulus kan? Iya, ya pagi hari Pak. Pagi hari ya? Pagi hari. Iya. Terus katanya, tadi ada satu cerita yang menarik dari papanya Pak Hermanto, waktu Pak Hermanto ngerjakan PR ya? Iya, setelah di apotek itu 3 bulan, 4 bulan itu jam 4 sampai jam 5 itu kan sepi Pak. Betul. Nah, itu saya buat PR. Waktu buat PR itu, papa saya itu biasanya datang ke apotek itu jam 7 malam, jam 6 malam. Ya. Betul. Ini bisa jam 4 datang. Lihat saya buat PR. Terus papa tanya, kamu lagi ngapain? Buat PR, Pak. Kamu lagi ngapain? Lagi buat PR, Pak. Di sini ini kamu lagi ngapain? Kerja, Pak. Betul. Kalau kerja ngapain buat PR? Kamu lihat itu, obat-obat yang mau expired, yang mau habis. Terus gimana apotek itu supaya bisa lebih ramai? Pikir itu. Kalau kamu buat PR, kamu mau ngisi, ada pembeli itu mau masuk. Kamu ngisi dulu, atau langsung kamu berdiri melayani pembeli? Ngisi dulu. Itu. Guys, boleh gitu. Jadi, dari kisah cara mendidik ayah beliau sama Pak Hermanto, ini ada sesuatu yang menarik. Biasanya,
Makanya nggak heran kalau Pak Hermanto bisa jadi konglomerat. Karena cara mendidik orang tua beliau itu di usia 14 saja. Di saat beliau bekerja sebagai direktur di apotek itu, malah beliau yang usianya masih usia pelajar. Wajar kan kalau beliau itu belajar. Iya kalau main-main, main game, belajar loh. Tapi orang tuanya justru menegur, kalau kamu di apotek bukan belajar, tapi harus bertanggung jawab sama apotek. Ini sesuatu yang bisa kita pelajari. Berarti orang tua beliau itu sangat strict ya, sangat disiplin bahwa profesional membagi waktu antara belajar sama bekerja itu harus jelas gitu ceritanya. Harus fokus ya. Iya. Dan dia sudah bisa melihat, kamu nanti kalau sudah besar, kamu lihat, kamu akan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Wah, keren. Jadi DNA ini udah diajarkan sejak beliau bahkan usia remaja itu belum menginjak remaja, ini baru ini SMP kan ini ya. Iya, tapi saya sudah dapat profit sharing, jadi saya membeli audio, saya membeli tustel, beli bahkan waktu sudah 17 tahun beli sepeda motor, pakai uang sendiri. Jadi papa didik saya ini seolah-olah uang itu dari jerih payah saya, meskipun saya dikasih kesempatan papa untuk satu usaha. Semestinya itu uang papa lah ya. Luar biasa. Jadi apa yang diajarkan ayahnya benar-benar terbukti sama Pak Hermanto. Ngomong-ngomong kita wawancara di building beliau ini, di building Avian di Surabaya. Belakangnya background-nya jalan tol menuju airport. Ini fantastis banget. Jadi memang nggak salah gitu loh. Oke, menarik. Terus dari kisah 14 tahun ini, tapi Pak Hermanto pendidikan terakhir sampai apa? Saya terakhir kuliah di IPMT. Kuliah di IPMT. Iya. Jadi lulus S1. Iya. Luar biasa loh. Beliau tetap seorang sarjana loh. Jadi artinya tidak meninggalkan bangku sekolah. Iya. Jadi tapi tetap tidak melalaikan pekerjaannya ya. Iya, Pak. Jadi bersekolah sama berbisnis dijalankan bersamaan gitu. Iya. Keren. Jadi kalau kamu bilang nggak perlu sekolah, dengar nih Om Hermanto. Om Hermanto bilang apa? Tetap sekolah sampai selesai, bahkan tetap bisa bekerja, bahkan digaji. Dan yang paling penting itu kita bisa belajar dari sehari-hari kehidupan kita. Itu pelajaran itu kan tiada habisnya. Betul. Nggak cuma di sekolah. Jangan satu titel yang terlalu tinggi terus membuat you tidak mau belajar lagi, terus akhirnya you ketinggalan. Betul. Yang paling penting itu belajar di daily activity. Daily activity ya. Yeah. Ini tolong di quotes ini, tolong Anda tulis di kolom komen. Dan sampai usia saya sekarang pun katanya sudah kakek-kakek, saya masih tetap belajar. Saya tetap baca buku gitu. Dengar tuh ya. Saya masih lihat YouTube-nya Pak Chandra. Minimal 2 YouTube ya Pak ya setiap hari. Terima kasih Pak Hermanto. Ini satu kehormatan ya. Sekelas kayak beliau juga masih nonton channel Success People. Luar biasa Pak. Sangat positif. Terima kasih. Satu kehormatan bagi kita. Nah, jadi ini bicara soal belajar. Semangat beliau itu spirit belajar. Jadi bukan cuma gelar, ya. Tapi ingat, jangan Anda salah nangkep bahwa akhirnya nanti dianggap sekolah itu nggak penting, kuliah nggak penting, itu salah. Selalu saya bilang Pak di channel saya, sekolah itu penting tapi nggak cukup Pak. Nggak cukup. Nah, nggak cukup ya. Nggak cukupnya itu di daily activity ini ya Pak. Ya? Iya, karena setiap kita mengerjakan sesuatu, itu kita harus benar-benar tahu apa yang kita kerjakan itu dan terus ada improvement, ada perbaikan sampai kita benar-benar menjadi ahlinya dan menjadi nomor 1 di bidang tersebut. Luar biasa. Oke, terus setelah 14 tahun, ada nggak kisah pengalaman menarik Pak? Setelahnya itu? Waktu saya setelah menikah. Ya, itu usia berapa Pak menikah Pak? 19 tahun. Usia 19 tahun married. Iya, married. Jadi menikah muda ya Pak ya? Iya. Saya diminta papa untuk membantu papa di Avian, pabrik cat Avian. Oke. Jadi papa ini merintis Avian itu pada tanggal 1 November tahun 1978. Oke. Waktu kenop itu Pak. Jadi devaluasi rupiah itu. Dengan 18 karyawan. 18 karyawan. Ya. Nah, saya di akhir tahun 1982 minta membantu. Itu awal saya ketemu Papa, saya tanya, Pak, Avian ini visi kedepannya ini apa? Cita-cita Papa ini apa? Papa saya itu mantep. Papa ingin Avian jadi nomor 1 di Indonesia. Padahal pabriknya ini masih pabrik yang belum besar. Betul. Pagar aja nggak ada, Pak. Drum-drum itu ditaruh di sawah-sawah. Betul. Jadi saya, wow, semangat sekali. Saya ngomong, Pak,
kalau gitu kita harus set up lab. Kita harus memperkuat R&D, quality kita jaga, yang sudah bagus ini kita pertahankan terus. Nah itu Avian itu tumbuh terus double digit setiap tahunnya. Jadi Avian ini sekarang sudah 40 tahun. 40 tahun ya. 40 tahun itu ibaratnya kalau setiap 10 tahun itu naiknya puluhan kali. Dasawarsa ke-20 naiknya ratusan, dasawarsa ke-30 naiknya ribuan, dasawarsa ke-40 lebih ini sudah puluhan ribu kali. Sehingga merek cat nasional yang dari home industry bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan global, perusahaan-perusahaan asing. Ini dan kami menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Gila, jadi, salah satu ya? Iya. Kalau di dunia Pak, mungkin bisa jadi ya? Di dunia, pada ulang tahun yang ke-40 ini, kami bersyukur kami jadi yang nomor 40. Jadi, siapa bilang harus company luar yang selalu lebih besar dari Indonesia? Ternyata Indonesia ini banyak hidden entrepreneur yang hebat. Bahkan perusahaan kita ini termasuk perusahaan cat nomor 40 ya di dunia. Di dunia, kalau ngomong dunia. Congrats ini ya, untuk Avian ini top banget ini ya. Oke, jadi itu usia 19 tahun. Dan perusahaan cat yang terintegrasi satu-satunya di dunia juga, Pak. Jadi Avian ini buat mulai dari bahan bakunya, dari aditifnya, dari packagingnya, kaleng, printing, terus extender kalsium karbonat, termasuk distribution networknya semua ke 45.000 pelanggan. Jadi benar-benar sangat integrasi dari hulu ke hilir. 45.000 pelanggan dari hulu sampai ke hilir, ya. Kamu yang baru punya 2 langganan aja sudah mau mundur. Ini 40 tahun, guys, ya kan seumur saya ini perusahaan udah berdiri gitu ya. Jadi moto kami Pak ya, kalau di Avian ini, kalau harga sama dengan kompetitor siapapun, harga sama, quality Avian pasti jauh lebih bagus. Wah, itu dia. Jadi itu yang kami berikan, karena kami punya cost efficiency itu sangat bagus. Sangat bagus sekali. Jadi memang value oriented. Ya, jadi satisfaction customer oriented itu juga ya. Oke, dan itu usia 19, awal merintisnya. Itu kan pasti suka dan dukanya banyak ya. Oh ya. Boleh diceritain sedikit. Ceritanya itu gimana? Kami kan dari Malang ke Surabaya. Betul. Itu saya setir sendiri, Pak. Jadi saya bergantian dengan kakak saya juga. Jadi kalau berangkat jam 5 pagi, pulang kan jam 7, jam 8 malam. Betul. Itu kan kadang kan ngantuk itu Pak di mobil. Jadi ini saya jewerin sendiri nih Pak, supaya tetap fokus, supaya nggak ngantuk ya Pak. Tapi ya enjoy Pak. Karena semua kalau yang saya nyetir semua tidur Pak. Jadi setirnya enak gitu ya? Kapan-kapan di stop. Ngerem sama ngegasnya itu pas gitu. Smooth. Oke, jadi itu awalnya jadi apa ya? Jual dari memasarkannya dari satu toko ke toko yang lain atau gimana? Iya, karena Papa kan pengalaman dari punya toko cat. Betul. Jadi kan mengerti benar apa suka dukanya di toko cat. Jadi waktu kami beralih naik ke level pabrik, kami juga sangat concern terhadap toko-toko cat itu bagaimana supaya mereka juga bisa dapat manfaat untuk menjual cat-cat kami itu. Oke. Ya. Jadi mereka nggak usah stok, kami yang punya stok di tiap-tiap kota besar. Jadi mereka butuh, kami langsung kirim. Jadi mereka sangat suka untuk memasarkan cat kami. Luar biasa. Nah itu ngerintisnya kan dari usia 19 ya. Mulai kelihatan hasil itu usia berapa? Mulai tahun 94, 95 ya. Itu usia berapa Pak Hermanto? Itu usia 32, 33. Berarti memang merintisnya cat ini cukup lama juga ya Pak? Lebih dari 10 tahun ya? Waktu proses awal-awal perjuangan itu. Pernah nggak Pak ditipu karyawan? Atau ditilep gitu? Atau misalkan... Ya sering sekali. Itu sudah kejadian sehari-hari ya. Itu kayaknya syarat kalau mau maju jadi pengusaha sukses itu bagian gitu ya Pak? Iya Pak. Iya. Terus pernah nggak Pak misalkan nggak dibayar sama customer gitu? Oh ya banyak Pak. Banyak sekali. Banyak ya. Dengan 1000 alasan lah. Gitu ya selalu. Tapi ya secara percentage kami masih sehat, masih di bawah 1%. Masih di bawah 1%. Ya. Jadi kami ini waktu
krisis Pak, 97-98. Nah, itu gimana itu? Itu Papa ini kan selalu mengajarkan ke kami, anak, cucu semua itu dalam hal bekerja. Yang paling penting itu adalah reputasi dan integritas. Saya ulangi ya, reputasi dan integritas. Integritas. Tolong Anda tuliskan di kolom komen, nasihat dari ayah Pak Hermanto, reputasi dan integritas itu yang membuat Anda bisa sukses ya. Itu tolong ditulis. Jadi waktu krisis 97-98 ya, Betul. kami seluruh perusahaan, seluruh anak cucu punya usaha, itu tidak ada yang sampai hutang tidak bisa dibayar, Pak. Baik hutang ke bank maupun hutang ke prinsipal. Semuanya kami bisa bayar. Karena Papa sudah mengajarkan, jangan berhutang dalam mata uang asing, karena kita ini kan berjualannya di Indonesia mendapatkan uang Indonesia. Jadi kalau hutangnya mata uang asing, terus ada devaluasi atau perubahan, terus nilainya itu jadi berlipat kali, you nggak bisa bayar, bagaimana tanggung jawab you kepada bank atau pihak ketiga tadi? Jangan tamak, jangan greedy, tapi you harus punya perasaan perhitungan tanggung jawab. Nah ini yang akhirnya menyelamatkan kami dari setiap krisis apapun. Berarti krisis tahun 97, saya hitung berarti usia Pak Hermanto waktu itu mungkin 35 tahun. 35. Nah, itu semakin jos, Pak. Karena banyak perusahaan-perusahaan itu yang bermasalah finance, akhirnya nggak fokus, kami tetap fokus. Kami tetap menyuplai seluruh pelanggan-pelanggan toko cat, non-stop. Sehingga pertumbuhannya itu justru malah lebih bagus. Waktu itu ya. Nggak gampang, nggak banyak loh Pak. Tahun 97 perusahaan yang nggak selamat itu banyak gitu. Tapi kami termasuk yang konservatif, Pak. Wah. Ya. Dan Papa juga pesannya, jangan ada aji mumpung. You ada masalah di perusahaan, masalah di keluarga, apa yang sudah dijanjikan itu harus dipenuhi. Betul. You jangan nanti, oh ini maaf ada masalah di keluarga, ada masalah ini, terus pembayaran ditunda. Nah itu jangan. Itu sifat yang tidak benar. Sifat yang tidak benar. You punya apa, you jual, you penuhi, you punya kewajiban. Oke, keren banget. Nah itu yang kami lakukan, yang kami jalankan. Yang menyelamatkan kami, dan opportunity itu ternyata demikian luar biasa berdatangan ya Pak ya. Guys, Anda harus dengar ini petua-petua yang mahal. Kalau Anda dapatkan ini di seminar, seminarnya juga nggak murah. Sekarang Anda modelnya cuma kuota, wifi gratis, bisa dapat petua-petua mahal. Petua ini percuma kalau kamu nggak praktekin deh, ya kan? Tapi kalau Anda bisa praktekkan ilmunya Pak Hermanto ini, itu pasti akan bermanfaat bagi hidupmu. Pak, ngomong-ngomong Pak, Bapak pernah nggak ngalami titik yang paling berat dalam hidup Bapak? Yang masa-masa yang paling, wah kalau dipikir-pikir itu, kalau bisa lewat itu nggak masuk akal, tapi akhirnya bisa lewat. Pernah nggak Pak ngalami titik berat itu? Di dalam bidang usaha pada waktu tahun 88 Pak. 88. Waktu itu usia Pak Hermanto berapa? 88 itu 26. 26 tahun ya? Iya. Itu gimana Pak waktu itu? Jadi setelah saya bekerja di Avian lebih kurang 5-6 tahun. 5-6 tahun ya di sini ya? Saya dan Papa dan juga kakak saya ini Pak, ekspansi ke bisnis yang lain-lain. Jadi saya pada tahun itu invest disket, perusahaan kayu yang orientasi ekspor ke Jepang. Invest pabrik kulit recycle, invest pabrik resin yang untuk melayani cat Avian, itu bersamaan, Pak. Jadi kami itu ekspansinya itu terlalu agresif dan ke bidang-bidang yang tidak dikuasai. Ada yang kami tidak mengerti. Nah di situ itu, waduh, itu memang menurut saya pelajaran dan ujian yang terberat. Sangat berat. Ya. Jadi kalau memang bisa, kita itu harus fokus ke bidang kita yang kita kuasai. Jadi misalnya saya kan awalnya sudah dicat. Jadi cat itu ada resin, itu mendukung Pak. Itu enggak masalah. Pokoknya. Tapi begitu yang disket, yang kulit, yang kayu, itu kami tahu itu salah semua. Jadi akhirnya kami dengan sangat sakit itu kami putusin semua. Terus kami fokus. Nah, begitu cat ini sudah mature, sudah besar,
baru kami cabang-cabang ke yang lain. Jadi bukan langsung nyabang dulu gitu. Berarti usia 26 tahun ini sempat agak kepukul ya Pak? Tapi itu pelajaran yang sangat mahal dan sangat berharga. Sempat sampai rugi nggak Pak? Ruginya besar itu. Sampai pinjam bunga bank atau apa? Oh iya, tapi tidak sampai kami kesulitan, tidak. Tapi kerugiannya cukup menyakitkan. Jadi keuntungan yang didapat dari kerja 5-6 tahun itu bisa sekejap habis itu ya? Tidak juga sih, tapi memang investasi yang kami lakukan itu akhirnya kan di 3 bidang itu kan tidak berhasil. Berarti pelajaran berat. Sangat berat, tapi berat, ya? Kami tetap di main bisnisnya itu tetap sehat. Berarti pelajarannya tetap sehat. Tetap sehat ya. Jadi pelajaran berharganya, jangan pernah invest di bidang yang kamu tidak kuasai. Ya. Tapi kalau berani invest yang masih berhubungan dengan bidang yang kita kuasai gitu ya. Betul. Nah ini, tolong quotes ini tolong dicatat, ditulis di kolom komen ya. Itu akan menjadi pelajaran berharga. Oke, nah akhirnya sekarang, nah kita cerita yang tadi kisah pedih-pedihnya ya. Sekarang kita kisah suksesnya ini. Wah, ngomong-ngomong ini sekarang di bawah holding company namanya TanCorp ya Pak ya. Yes. TanCorp mempunyai 33 bisnis unit. Jadi TanCorp saya bentuk 2 tahun yang lalu Pak. Jadi di TanCorp ini banyak talent-talent ya. Yeah. Jadi orang yang memang bisa mendukung seluruh bio-bio ini agar bisa berjalan lebih sehat. Terus kemudian 2 brand yang sangat kuat, yang sangat besar, yang sekarang kita lihat valuasinya sangat besar, yaitu yang pertama Cleo ini ya. Clio sudah go public Pak. Sudah go public tahun berapa? Tahun 2017, Mei tahun 2017. Jadi guys, Pak Hermanto ini pengusaha level 5 ya. Pengusaha level 5 itu gini Pak, jadi saya ada buat konten di channel YouTube kami, pengusaha itu ada 5 level Pak. Ya. Kalau pengusaha yang level 1 itu masih levelnya reseller, jualan, makelaran gitu Pak. Kalau level 5 pedagang, level 5 ini udah go public company. Ya, TBK company. Nah, jadi Pak Hermanto, perusahaan yang sudah TBK ada 2 ya Pak ya. Cleo sama Rise ya. Itu properti Pak. Rise itu properti. Terus sama Mansun ya. Itu fashion Pak. Fashion ya. Jadi 3 company yang sudah go public. Ya. Keren. Yang Cleo ini saya dengar valuasinya Anda bisa cek sendiri 6,78 triliun market cap-nya. Keren banget. Ya. Kalau Rise itu market cap-nya atau valuasinya 6,02 triliun. Ya. Keren banget. Jadi Anda bisa bayangkan ini adalah seorang triliuner konglomerat yang jarang dijamah oleh media. Tapi channel Success Before 30 ini berusaha mencari pengusaha-pengusaha yang luar biasa, tidak pernah muncul di media, tapi sebetulnya itu crazy-nya tidak tahu berapa kali rich gitu. Tapi inspirasinya itu luar biasa sekali. Terus kemudian karyawannya saya dengar ada total sampai 15.000. Iya. Dan terus bertumbuh sih. 33 bisnis unit, 15.000 karyawan terus berusaha. Kemudian ada 300 brand, betul ya Pak? Iya, kalau di seluruh bio ya. 300 brand ya, Anda catat di seluruh bisnis unit. Terus ada 6 hotel ya Pak ya. Ya. Hotel bintang 5 ada 1, ya. Mereknya Fasa. Kemudian ada hotel bintang 2 ada 3. Ya. Terus ada hotel bintang 3 ada 2 ya Pak. 2. Keren guys, hotelnya 6 ya. Terus ada 106 cabang ya Pak. Untuk yang consumer produk Cleo. Distribusinya Cleo. Ya. Distribusinya Cleo itu 106 cabang di berapa provinsi itu Pak? Hampir seluruh Indonesia. 34 provinsi berarti ada. Dengan pabrik 27 sekarang. 27 pabrik ya. Yang Cleo saja. Cleo saja 27 pabrik. Kemudian terbanyak di Indonesia. Kita nggak bisa kebayang. AMDK yang paling banyak pabriknya. AMDK yang paling banyak pabriknya nggak bisa kebayang. Terus kemudian catnya itu ada 87 cat avian. Ya. Cabang. Itu hampir di semua provinsi juga ada. Semua provinsi. 80 cabang ini sudah apa? Ada 3 pabrik. 3 pabrik ya, 3 pabrik dan di 87 cabang. Ya. Jadi total pabriknya ada 50 ini ya Pak ya? Ya, sampai saat ini total semuanya 50. 50 pabrik yang di luar Cleo maupun di luar CAP ya? Ada total pabrik. Semuanya ya? Total semua di bawah holdingnya TanCorp ya? 50 pabrik guys. Terus kemudian di bawah 33 perusahaan, kemudian 12,8T yang sudah valuasinya IPO. Untuk yang sudah IPO. Kemudian rencananya juga ada Avian ini rencananya juga mau IPO Pak? Ya, kami akan IPO 1-2 tahun ke depan ini. 1-2 tahun ke depan. Ya.
tolong diincar itu ya. Saham perdananya diincar itu ya. Anda nggak akan salah kalau melihat reputasinya, kredibilitas dari kisah beliau. Jadi gini, saya punya tips nih Pak, sama sering di kolom komen itu mereka tuh bertanya gini Mas, Pak Chandra, saham apa yang bagus? Kalau saya ini bukan pakar saham. Tapi saya itu punya prinsip. Kalau saya mau invest uang saya, nomor satu saya itu harus lihat siapa orang di balik perusahaan itu. Itu kalau saya gitu Pak. Betul, itu paling penting. Paling penting ya. Dari man behind the company ya. Bukan, karena kalau lihat reputasinya Pak Hermanto, wah kita percaya deh. Itu penting ya Pak Hermanto. Ada tujuan dari perusahaan mau go public itu apa? Tujuan itu penting. Tujuan itu penting. Nah, kenapa Pak? Kok itu penting disampaikan Pak pada? Jadi kalau tujuannya hanya untuk mencari uang, terus habis itu sustainable dari perusahaan itu nggak jelas, wah itu bahaya. Jadi kalau kami ini kan IPO supaya perusahaan ini lebih profesional, terus lebih transparan, terus para shareholder ini juga nyaman. Mereka mau invest, mereka mau menjual, valuation-nya itu sudah jelas. Sangat jelas. Nah, kedepannya itu karena perusahaan sudah dikenal, otomatis mau berkembang menjadi perusahaan global, mau invest ke mancanegara, itu juga tidak ada barrier. Itu yang menjadikan perusahaan IPO. IPO itu adalah start. Jadi IPO itu bukan finish. Banyak orang yang mikir IPO itu finish. Padahal ini adalah start untuk menjadi perusahaan yang scale up ke lebih besar sekali. Nah itu tolong dicatat ya. Jadi bagi orang yang nggak ngerti bagaimana investasi saham yang bagus, saya kira kata-kata dari Pak Hermanto tadi itu bisa menjadi sebuah pertimbangan gitu ya. Yang ketiga dari sisi bisnisnya itu disruptif atau tidak. Kalau ini bahaya juga bisa dihindari. Masa depannya bermasalah ya. Ya ada substitusinya. Jadi ini teknologi ini kan seperti yang tadi Pak Chandra ngomong, perubahannya ini kan luar biasa sekali. Nah kalau you mau invest di satu perusahaan yang nanti kedepannya itu sunset, nah ini jangan, kan bahaya. Setuju banget. Nah terus yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhannya. Growth-nya. Kalau growth-nya ini double digit, waduh, you invest, you tinggal tidur aja sudah. Jangan dijual belikan. Jadi you fokus pada you punya bisnis, you punya kerjaan. Jangan ngeliatin layar monitor saham terus itu kan jadi mengganggu gitu. Itu kalau yang di channel kami Pak, yang video yang kami paling booming itu 3 cara menabung. Itu sudah ditonton 3 juta view. Wow. Saya mengajarkannya menabung saham. Bukan bermain saham, Mbak. Iya betul. Betul, cocok, Pak. Cocok ya. Jadi kami itu selalu mengajarkan kelebihan uangnya itu ditabung, Pak. Betul. Bukan dimainkan. Kalau bermain, yang untung sedikit udah diambil untungnya, yang rugi di average tambah rugi, akhirnya sampah yang dikolek. Ya pasti rugi lah, Pak. Nggak mungkin untung, Pak. Karena yang untung sedikit-sedikit sudah diambil. Rugi banyak ditahan. Ada di average. Betul. Itu perusahaan rongsokan di average, tambah habis. Dengar tuh ya guys ya. Jadi apa yang kita ajarkan itu berarti bukan omong kosong. Dikonfirmasi sama Crazy Rich Surabaya. Pak, terima kasih banyak atas ilmu dan semua petuah-petuah yang sangat luar biasa. Terakhir Pak, sebagai penutup, ini mungkin nggak ada hubungannya sama kesuksesan yang sudah Bapak bangun, tapi saya menarik kalau Anda pernah nonton video Pak Hermanto itu yang paling viral itu justru bukan beliau membahas perusahaannya, tapi bagaimana rasa bakti beliau sama ayahnya. Wah, ini yang luar biasa. Di balik suksesnya Pak Hermanto itu ternyata ada kisah yang sangat hebat bagaimana ayahnya mendidik beliau, tapi sekarang ayah beliau usianya 91, sedang terkena penyakit Alzheimer's. Ya, itu penyakit yang kebetulan kami berdua punya kisah yang sama. Ayah saya juga kena Alzheimer's, Pak Hermanto juga kena Alzheimer's. Memang kita sebagai seorang anak itu rasanya kurang rela kalau ayah yang membesarkan kita itu sakit untuk penyakit yang tak bisa disembuhkan. Tetapi video beliau itu sangat viral di sosial media, di Instagram, di Facebook. Itu gara-gara beliau itu di usia beliau yang sekarang ini, saya dengar masih setiap hari itu mengunjungi ayahnya. Atau gimana, boleh diceritain? Jadi memang papa dan mama ini adalah segalanya bagi saya, Pak. Betul. Karena
pengorbanan dari orang tua kita ini kan demikian besarnya ya. Betul. Mereka telah menghabiskan waktu, terus kerja kerasnya, Betul. terus perhatiannya semua demi anak-anak. Jadi kami anak-anak ini juga mau membalas budi itu kayaknya nggak bisa. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin bisa terbalaskan. Betul. Jadi saya melihat papa saya sama mama saya ini demikian bekerja mulai pagi sampai malam setiap hari tanpa mengenal libur. Itu di hari tuanya mendadak bisa kena satu penyakit yang dulunya tidak diperkirakan. Jadi memang sudah kewajiban saya untuk bisa menemani di setiap harinya itu Pak ya. Karena yang papa mama harapkan itu cuma waktu dari anak, cucu, cicit. Mereka kalau bersama-sama itu demikian gembiranya dan gembira. Iya. Betul. Bagi mereka cuma waktu kita aja. Kita aja dibutuhkan sebelum beliau dipanggil yang Maha Kuasa gitu ya. Dan satu hal yang Pak Hermanto saya salut, yaitu sesibuk apapun beliau sekarang dengan perusahaan yang demikian ini, tapi beliau tak lupa menyempatkan waktu untuk setiap hari itu meluangkan waktu sama ayah. Iya, jadi harus bisa bagi waktu kita ya. Bagi waktu. Semua orang kan waktunya sama Pak, 24 jam. Iya. Jadi bagaimana dalam waktu 24 jam itu kita bisa memberikan prioritas untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk olahraga, kesehatan kita, untuk waktu kita istirahat, sehingga kita ini juga bisa sehat secara jasmani maupun rohani. Sehat secara rohani dan tentunya sehat secara finansial. Oh, itu penting banget. Jadi guys, Anda jangan lupa kisah suksesnya Pak Hermanto. Rupanya pendidikan orang tua dan yang terakhir tidak lupa berbakti sama orang tua. Itu yang paling utama. Pak, ada nggak Pak nama-nama perusahaan Bapak yang secara historical itu nama orang tua ada di dalam atau bagaimana gitu? Fasa Hotel. Fasa Hotel itu gimana? Fasa itu dari nama papa saya. Papa saya itu namanya Sutikno. Sui-nya itu air Pak. Sui itu air, Sutikno. Air. Nah, air itu bahasa Sanskertanya Fasanta. Jadi Fasanta saya ambil Fasa. Jadi Fasa Hotel itu bintang 5 yang saya bangun. Tujuannya waktu itu untuk merayakan wedding anniversary papa mama saya yang ke-60. Luar biasa. Jadi akhirnya saya masuk ke bidang hotel dan jatuh cinta ke hotel. Jadi mengembangkan bisnis hotel. Karena saya melihat di Indonesia ini chain hotel yang bintang 5 ini tidak ada yang dikembangkan. Jadi saya akan mengembangkan Fasa Hotel di Kota Malang, terus di Kota Bali. Jadi nanti harapan saya Fasa ini juga bisa menjadi bintang 5 yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Keren. Presiden Jokowi juga sudah tinggal di Fasa Hotel beberapa kali. Ya, para menteri banyak sekali, menteri-menteri juga ya. Nah itu tentunya kebanggaan dari manajemen Hotel Fasa yang semua dikelola oleh putra-putri Indonesia ya. Oke guys, jadi sebetulnya wawancara dengan Pak Hermanto ini sesuai dengan channel kita yaitu Go 1% Indonesia. Apa itu Go 1% Pak? Yaitu 1% penduduk Indonesia harus jadi entrepreneur. Jadi ini 2,7 juta orang harus jadi entrepreneur. Tujuan channel ini didirikan. Semoga kisahnya Pak Hermanto ini menginspirasi kita semua. Guys, jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa memberikan like dan komentar-komentar kata-kata dari Pak Hermanto yang sangat menginspirasi. Tuliskan di kolom komen supaya Anda ingat selalu. Dan semoga rezekinya Pak Hermanto nular pada kalian semua. Salam bahagia, salam sehat, dan sukses untuk kita semua. Sukses untuk kita semua. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Oke. Salam hebat luar biasa.